Indonesia dalam peristiwa fakta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari tahta kepemimpinan. Pasca kerusuhan dan penjarahan, aksi demonstrasi mahasiswa dilanjutkan kembali. Kali ini sasarannya adalah gedung MPR DPR RI. Kali ini para mahasiswa menduduki gedung tersebut dan berorasi. Bahkan ada sampai yang menginap di gedung tersebut. Ratusan bus yang mengangkut para mahasiswa berhenti di gedung DPR untuk melanjutkan aksi demonstrasi yang sebelumnya belum terpenuhi oleh pemerintah zaman Orde Baru. Menuntut para seluruh wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk segera menggulingkan rejim Soeharto. Itu tadinya memang duduk di kabinet, mereka menolak dibentuknya kabinet reformasi itu. Nah itu yang kemudian membuat Pak Harto langsung mengundurkan diri. Saya kira Pak Harto sangat kecewa waktu itu. Ya kalau dulu ya ada reaksi dari Pak Harto, langsung dia mundur, berarti dia kecewa. Sehingga rencana awal itu tidak diteruskan lagi. Tidak beliau sudah menganggap mungkin ya untuk apa gitu, kira-kira begitu. Orang yang dekat dengan dia, orang yang dibesarkan, yang semua itu sudah berbuat begitu, untuk apa lagi? Karena itu langsung dia mundur. Otonomi daerah beserta dui fungsi ABRI harus segera dihapuskan. Otonomi daerah serta kebebasan dalam berpendapat di muka umum berdemokrasi, serta memulihkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dari perekonomian yang terpuruk. Kita kepalkan tangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup. Menuntut para seluruh anggota parlemen yang ada di gedung DPR MPR RI untuk melakukan sidang umum istimewa agar segera mempercepat reformasi dan menggantikan seluruh jajaran-jajaran pemerintahan di rejim Orde Baru. Proses bagaimana suatu rezim itu berganti, karena kalau ini hilang maka ada sejarah mata rantai yang akan terputus. Nah, contoh yang paling ekstrim adalah ketika kami belum bisa menemukan Super Semar. Ratusan ribu para mahasiswa yang berkumpul di depan gedung DPR, bahkan ada sampai yang menginap dan masuk ke dalam gedung parlemen hingga ke atap-atap parlemen DPR MPR RI. Sambil mengibarkan bendera merah putih, mereka berorasi menuntut segera adanya perubahan di negara Republik Indonesia. Praktek oligarki yang dipraktekkan oleh pada rejim Orde Baru membuat para mahasiswa tegak hatinya untuk selalu mengubarkan semangat arti daripada sebuah reformasi, perubahan dalam pemerintahan, serta kebijakan ekonomi yang pro kepada rakyat dan masyarakat Indonesia. Tinggallah kami menyuarakan hati nurani kami sendiri sebagai bagian dari masyarakat, bahwa kami secara hati nurani menolak apologi-apologi. Karena para mahasiswa berpikir adalah generasi ke depan yang akan mewariskan tahta kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Mereka tidak mau ditinggalkan oleh utang negara dan diwariskan oleh beberapa masalah perekonomian yang melanda di Indonesia. Para tokoh-tokoh politik pun ikut berorasi di gedung DPR MPR RI. Sebut saja waktu itu kehadiran Amin Rais. Present of the new cabinet. Jadi bagaimana pendapat Anda mengenai kabinet ini? Saya mengatakan I take a Nino position. Bukan Nino Warisman position, bukan ya. Tetapi saya mengambil beserta rekan-rekan ikut mendompleng pergerakan aksi demonstrasi yang terjadi di gedung DPR MPR RI. Manuver politik pada saat itu pun terus semakin memanas. Salah satu pihak masih terus untuk mempertahankan tahta kepemimpinannya, dan salah satu pihak lagi menginginkan rejim Orde Baru agar segera diturunkan serta digantikan oleh presiden yang akan datang. Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, bertempat di kantor Mahkamah Agung, Presiden Soeharto membacakan pidato atas pengunduran dirinya dari tahta kepemimpinannya, yakni menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto membacakan pidato tersebut di Mahkamah Agung lantaran situasi yang tidak memungkinkan untuk dibacakan di gedung DPR MPR RI Jakarta. Untuk menyatakan berhenti
dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, Pembacaan pidato presiden tersebut membuat para mahasiswa bergembira atas keputusan Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Banyak dari mereka yang bertepuk tangan, yang bergembira, tersenyum, bahkan ada pula yang bersujud syukur atas pengunduran diri Presiden Soeharto pada Raiji Orde Baru saat itu. Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Peralihan tahta kekuasaan dari Presiden Soeharto pada saat itu langsung jatuh ke Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Saat itu B.J. Habibie langsung diambil sumpahnya untuk menggantikan Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga masa pemilu yang akan datang. maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut.